Halo guys, balik lagi channel gue Henry GV. Kali ini kita akan lanjut trading crypto lagi di aplikasi Binance Futures-nya ya. Di sini gue udah nemu sih market yang emang gue mau open posisi ya di gas USDT. Gue liat market ini lagi uptrend naik di time frame 1 jamnya. Kita beli ya, mumpung ada sinyal kenaikan. Karena susah guys nyari sinyal kenaikan. Leverage-nya ganti dulu jadi 20-an. Oke. Lalu TF-nya ini sekitar 14% juga cukup ya. Market udah ganti, kita klik konfirmasi. Udah dibuat, posisi masih minus 1% ya, atau 0,07 USDT atau dolar. Di sini gue akan kasih tahu kalian kenapa gue open posisi buy. Yang pertama, market awal sih emang nggak di time frame 1 jam memang naik sih ya, uptrend. Lalu dia turun sementara dan di sini naik lagi ya. MA-nya kelihatan sih, moving average ini terletak di bawah candlestick. Kalau kalian tahu lihat tuh. Support nggak saling menembus, resisten saling menembus. Lalu di sini gue nemu sinyal kenaikan. Candle merah ini hampir menyerupai doji. Ya, ini lemah banget, bodinya kecil banget. Ya, ini doji kali ya, bukan doji kayak ini, termasuk doji. Lalu muncul candle hijau yang kuat ke atas, sumbunya lebih panjang di atas. Lihat nih, ini nggak bentuk support ya, nggak bentuk support. Ini enak banget untuk kita open posisi buy ya guys ya, enak banget untuk open posisi buy. Dan kita open posisinya di pas banget pas dia penurunan ke bawah candle merah, berarti di harga terendahnya. Nah ini support ini yang mendorong dia akan ke atas, itu di time frame 1 jam. Kita lihat aja ya, apakah masih profit. Oh, masih minus, malah makin minus. Oke. Lalu di 4 jamnya ini naik semua ya, tapi kita zoom dulu deh. Oke, sebelumnya ini penurunan yang kuat ya. Lalu tiba-tiba sama sih kayak tadi ya, tiba-tiba ke atas uptrend. Ini kayaknya gue nggak akan open posisi lama-lama ya. Marketnya ini udah di harga tertingginya di sini. Tapi masalahnya dia udah melewati resisten, itu masih lumayan aman. Yang ditakutin dia udah melewati resisten, harusnya balik dulu ke bawah. Ini pola langsung ke atas, biasa begitu, tetap ke atas. Tapi takutnya sih agak lama. Kemudian nggak lama sih, kemudian ini masih ke atas nih. Baru pas kita udah profit, baru dia ke bawah. Itu sih udah enak banget. Nah informasi kenal ini hijau-hijau semua, tapi sayangnya hijau ini lebih banyak naik di sini, ini lebih banyak naikkan, makanya gue bilang ini kuat ya, lebih banyak naikkan. Satu hari kita lihat, wah satu harinya malah dia penurunan yang kuat ya. Nih, tapi ini mulai mau pembalikan nih, soalnya 3 garis MA-nya mulai pindah posisi di bawah candlestick ya. Candle hijaunya ini juga overload, lihat tuh udah ke atas. Bahaya sebenarnya sih trading di candle hijau overload ini kita. Cuman gue harus ngikutin marketnya aja deh ya. Lain gue juga nggak sampai 1 hari atau 4 jam ya. 1 jam profit juga. Nih candle merah ini berubah jadi hijau juga gue udah profit. Jadi nggak usah lama-lama kita di sini ya guys ya. Tuh. Kita masih minus nih. Nih. Biasanya kalau ini candle merah nih harusnya sih berubah jadi hijau ke atas dulu. Nah, kalau candle merah ini tetap begini, berarti setelah ini muncul candle hijau. Pasti muncul candle hijau. Dan di situ kita profit kalau munculnya candle hijau. Kalau dia ke bawah menembus support ini, ya udah, berarti ini sementara dia udah ke atas, dia pembalikan ke bawah lagi, lanjut penurunan jatuhnya. Oke, informasi candle bagus. Kita lihat lagi minus berapa. Oke, 1%, hampir 2%. Udah 2% malah ya. Tunggu, kemarin gue lagi nggak enak, jadi agak kurang semangat nih buat ngejelasin lebih panjang lagi, lebih lebar. Tapi kita tunggu pas dia sampai profit aja ya guys ya. Oke, karena gue mau lanjut trading lain di platform aplikasi atau aset lain juga guys. Nanti kita sambung lagi ketika udah hijau. Ini masih merah. Oke guys, di sini akhirnya kita udah profit sekitar 66% tuh. Dapat hampir $5 ya, kalian lihat sendiri di sini. Jadi kalau emang ya kalau modal agak digedein dikit, profitnya cuma 68% pun kita udah dapat hampir $5. Nah, tapi beda cerita ya kalau kalian modal kecil. Jadi modal itu ternyata mempengaruhi. Jadi kita tinggal close aja di sini.
Kalau kalian mau dapetin modal yang lebih besar ya silakan di close aja, ditahan atau di hold. Ya, oke, kita cek marketnya nih, dia naik bener nggak nih? Oke, di 1 jamnya, kalian bener kan, gak ada sinyal nih guys, ada support ya, sinyal kenaikan. Tadi kita open posisi pas dia di candle hijau ini jadi merah. Ya tiba-tiba dia naik ke atas karena ini ada dorongan si support yang mendorong dia untuk naik ke atas, ya kan? Tuh. Kita lihat deh sebelahnya tuh. Dia emang lagi naik-naik banget nih. Trend. Cuman ini kebanyakan downtrend sih. Jadi gue close aja lah. Udah di harga tertingginya cuy. Takutnya nih dia nih pas dia sampai sini dia ke bawah dulu baru ke atas. Itu lama lagi gue nunggunya. Kita di 4 jamnya. Di 4 jamnya ini oke, bagus sih ya di 4 jamnya ini. Kalau gue lihat ya. Cuman sama ini udah di harga tertinggi juga, udah di atas. Tadi gue bilang gue nggak akan lama-lama open posisi di sini juga, ya kan? Kecuali di sini udah muncul candle merah tuh ya ke bawah, terus muncul konfirmasi lagi, baru gue berani open posisi buy. Tapi kalau ini hijau, takutnya tiba-tiba dia anjlok guys. Kita lihat 1 harinya. Nah kalau di sini kalian lihat sendiri deh. Ini di 1D-nya sih ya. Kalau di 1D-nya sendiri sih ini emang downtrend sih ya tuh. Penurunan guys ke bawah kuat banget lagi. Nah biasanya begini guys. Nah ini udah ngebentuk pola baru nih. Dia dari ke atas ke bawah. Nah terus sampai sini ke atas lagi. Nah nanti dari atas ke bawah. Nah sampai sini nih biasanya nih. Jadi dia kalau digarisin garis trendline tuh ke atas. Ya sama atas. Ini uptrend. Cuman kan di sini emang udah di harga tingginya. Nanti kita bisa open posisi buy lagi kok di sini nih, di bawah sini. Itu kalau kalian yang mau main 1 hari ke atas itu silakan. Ya, 4 jam ke atas silakan. Kalau gue enggak. Nah kalau ini kan belum nih, belum kelihatan jelas. Ya meskipun MA-nya udah di bawah candle. Nah biasa begini nih, ini sama nih tadi nih. Polanya nih dari sini ke atas, ke bawah lagi, ke atas. Nah ini dia nanti ke bawah nih, sampai sini baru ke atas lagi. Ini guys, nah begitu guys polanya. Jadi uptrend juga kita harus ngerti kebiasaan market seperti apa. Ya emang sih agak susah juga ya. Gue juga kadang agak bingung juga kalau kita mau open posisi buy nunggu di sini tuh suka kelewatan momennya. Kadang gue nunggu nih, dia nih ke atas banget, gue tunggu aja sampai bawah, dia baru open posisi buy. Nah tapi malah tambah ke atas, jadi gue kelewat lagi. Agak sedikit susah juga. Beda kalau di saham di sini tuh beli nih kayak nggak ada kayak beli di saham yang otomatis kita menentukan di harga tersebut beli. Ada nggak ya? Oh ya ada di sini nih. Ada. Cuman gue nggak terbiasa guys kayak gitu. Kalian mungkin yang terbiasa jual beli otomatis begitu ya nggak apa-apa. Gue nggak terbiasa kayak gitu, nggak bisa kayak meraba-raba, harus benar-benar terjadi ya di market realnya. Maksudnya market asli ya kayak gitu ya, lagi kayak gitu gue bisa open posisi, bisa ngebaca biar gue tahu informasi candlenya ya kan, biar gue tahu teknikal ya, sinyal kenaikan kemana. Oke. Nah di 1 jam ini sih paling the best menurut gue. Tuh lihat udah mulai merah lagi ke bawah ya tuh, kalian lihat sendiri. Mungkin cukup sampai sini. Jadi kalau kalian yang mau belajar trading kripto, saham, forex, emas, bisa cek di playlist YouTube gue atau bisa DM gue. Nanti gue masukin ke grup juga ya, gratis. Di situ ada materi yang bisa kalian pelajari semuanya. Terima kasih udah nonton video gue. Sampai jumpa lagi di next video.